Saya akan langsung ke Pak Judri Setompul selaku pakar hukum pidana dari UI. Pak Judri, kalau kita lihat tadi ada beberapa saksi nanti akan dihadirkan. Ada juga permohonan untuk menghadirkan Peggy sebenarnya, tapi kemudian ditolak. Ini dalam pra peradilan perlukah menghadirkan seorang terdakwa di situ atau tersangka dalam hal ini? Pada prinsip boleh sih, cuman itu kan bergantung kepada hakimnya gitu kan. Karena begini, pemeriksaan pra peradilan ini bukan menyangkut soal materinya, materi perkara yang ini, tetapi mengenai administrasi, ya, proses di dalam tahap penyidikan. Nah, jadi kan hakim menganggap ya tidak relevan itu dia dengar keterangannya dia itu ya. Tapi yang dihadirkan kan ini si Bondol nih, saksi yang mengatakan untuk menegaskan alibi si Peggy bahwa ia tidak terlibat. Itu sudah masuk pokok materi. Iya betul. Itu akan bermanfaat, akan berguna kalau di pemeriksaan sidang di pokok perkara. Jadi begini, pra peradilan ini bukan menyangkut soal orang benar salah melakukan, tidak. Tetapi mempermasalahkan apakah proses penyidikan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Begini, menurut di KUHP tidak diatur, tapi diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 menyatakan objek pra peradilan itu salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Jadi itu yang dimasalahkan gitu loh. Nah, yang dituntut oleh pemohon yang kita dengar pada hari Senin itu, dia meminta bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka itu tidak sah. Ya, artinya kalau dikabulkan, Peggy itu tidak jadi tersangka. Sebenarnya penetapan Peggy, kalau misalnya dari Bang Kudri sendiri melihatnya itu sebagai tersangka itu penetapan sudah sesuai dengan prosedur? Nah, itu yang kita nggak tahu. Artinya kan prosesnya pertama dia harus didengar dulu. Sebelum jadi tersangka, dia didengar dulu sebagai saksi, baru tersangka. Kemudian ada nggak dua alat bukti, ya, yang menunjukkan bahwa dia pelakunya. Nah, jadi bukti ini kan ada mengenai kuantitasnya, artinya dua. Mengenai kualitasnya, apakah bukti itu menunjukkan bahwa dia memang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemarin yang dimasalahkan, apa yang diinikan oleh kuasa hukum Polda itu mengutip isi putusan nomor 4 di putusan pengadilan negeri itu, mengutip bahwa keterangan saksi-saksi itu gitu loh. Tetapi di dalam putusan itu kan bukan itu aja. Kalau kita baca secara lengkap di dalam putusan itu, hakim juga memuat keberatan-keberatan dari para terdakwa pada dulu, yang menyatakan dia mencabut karena dia disiksa dan seterusnya, kan begitu kan. Tetapi pada waktu itu hakim tidak menerima karena pemeriksaannya sudah dipanggil. Bang Kudri, seberapa kuat kesaksian seseorang yang akan dihadirkan pada hari ini dengan bukti-bukti yang akan juga dihadirkan? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Bang, kalau misalnya melihat kesaksian seseorang, seberapa valid bisa membuktikan bahwa kesaksian itu benar adanya? Begini, menurut KUHP, yang dimaksud saksi itu apa yang dia lihat, apa yang dengar, apa yang dia rasakan, yang dialami. Nah, kalau orang itu memberikan keterangan, dia tidak melihat, tidak dengar itu, tentu nggak akan diterima sebagai keterangan. Bisa saja orang itu mengarang atau berbohong. Nah, itu akan ketahuan kalau itu di-cross dengan saksi yang lain, di-cross dengan alat bukti yang lain, misalnya surat, ahli gitu loh, ya kan? Tapi itu ranahnya di pokok perkara kan? Bukan. Nah, kalau di pra peradilan akan dibawa saksi kalau orang itu melihat prosedurnya yang dilakukan polisi itu tidak benar. Misalnya mengenai pemanggilan tidak benar, penyitaannya tidak benar, itu bukan saksi yang melihat peristiwanya, bukan, itu di pokok perkara. Jadi kalau sekarang kuasa hukum Peggy menghadirkan saksi yang meringankan untuk Peggy, tidak akan jadi pertimbangan hakim di pra peradilan? Iya, akan didengar, tapi itu mungkin hakim tidak akan mendengar gitu. Tetapi juga dalam hal ini ya mesti dipahami juga apa yang disampaikan kuasa hukum Polda kemarin itu bukan keterangan saksi. Itu dia membacakan isi surat, isi putusan. Jadi kalau dilihat dari, kan dikatakan bahwa kan harus ada dua alat bukti, ya kan? Satu surat, oke, suratnya itu putusan, isinya mengenai saksi. Tapi itu bukan mengenai keterangan saksi.
Kalau misalnya keterangan saksi, polisi memanggil seseorang untuk menetapkan si Peggy sebagai tersangka, dia panggil, dibuat berita acara, itu baru saksi. Berarti itu celahnya di situ, Pak? Iya, jadi mesti dipahami bahwa katakan begitu banyak dibilang itu kan ada 5 atau 8 orang, itu bukan alat bukti keterangan saksi, itu adalah surat, yaitu putusan yang menjelaskan mengenai terjadi persidangan dan mengenai kesimpulan hakim. Jadi fakta hukum itu bukan final, itu adalah kesimpulan hakim ya mengenai kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam pembuktian persidangan. Itu masih bisa dibanding, dikasasi dan di PK. Bisa, itu bisa dimasalahkan oleh para pihak, misalnya oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya di dalam upaya hukum. Apakah upaya hukum banding, kasasi atau PK? Dia nggak setuju dengan kesimpulannya hakim. Kan hakim menyimpulkan berdasarkan apa yang terjadi di persidangan, gitu kan. Nah, dia bisa berdebat. Nah, jadi apa yang mau disampaikan, jangan salah sangka persepsi bahwa yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Polda itu bukan keterangan saksi. Dia membacakan isi putusan. Baik, kalau saksi fakta seberapa kuat ketika dihadirkan dalam sidang pra peradilan bukan di pokok perkara untuk dibahasnya materi? Ya, mestinya yang dibilang itu kan yang saksi fakta itu ya, eyewitness itu memang yang paling kuat. Tapi ingat, eyewitness itu bisa berbohong, ya kan? Ada peluangnya juga ya sebenarnya. Tetapi keterangan saksi itu bisa di-cross dengan keterangan saksi yang lain, bisa di-cross dengan keterangan ahli, bisa di-crossing dengan dokumen. Jadi nggak semata-mata bisa Tetapi juga dalam hal ini kan ada pendapat menyatakan bukan ini, menurut KUHAP satu saksi bukan saksi, yaitu kan unus testis, tapi itu udah dibatalkan oleh MK. MK bilang satu orang saksi boleh asal dia berkaitan dengan alat bukti yang lain. Nah, harus disesuaikan. Iya, dengan disesuaikan. bukti lainnya. Kalau dia nggak ada kaitannya, maka keterangan. Ada kekuatan dengan bukti-bukti, betul. Betul ya. Baik. Terima kasih Pak Jundri. Nanti kita akan pantau bagaimana jalannya sidang pra peradilan untuk hari ketiga ini. Bagaimana kemudian hasilnya. Nanti kita akan pantau dan jawab tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata kami pamit undur diri, saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Oke.